اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وجميع سادات علي وعلي ووصول مفروئهم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وعادنا من بركاته في دارين. رضي الله عنه فصل إلى أن قال an yusalliya ila sutratin mas'alatu sutratil musalli maratibul sutrati arba'atun ila akhir. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang saya muliakan seluruh imam masjid, al-amin, wal muadzin dan seluruh pengurus, wa asatiz hadirin hadirat wa para habaib yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. At-tatayyub ya. Nah, sebelum membahas masalah sutra. Sutra itu pembatas untuk orang sholat agar tidak dilewati oleh orang. Namanya sutra. Nah, atau tanda atau pembatas yang dimana diletakkan di depan agar tidak ada orang yang lewat ketika dia sholat. Nah, itu namanya sutra. Nah, sebelum membahas sutra, di sini ada yang perlu disampaikan tentang at-tatayyub ya. Pertemuan lalu sempat kita bahas tentang minyak wangi. Ya, sunnah menggunakan minyak wangi disebut dengan at-tatayyub atau at-ta'attur. Nah, minyak wangi ini Al-Imam Ibnul Qayyim ya Al-Jauziyah yang lahir 691 Hijriah wafat 751 Hijriah. Beliau sebut di dalam kitab At-Tib An-Nabawi, kedokteran Nabi, At-Tib An-Nabawi. Manfaatnya sangat banyak kalau kita mencium bau-bau wangi. Kata beliau, bau wangi itu ghidha'ur ruh, diumpamakan seperti makanannya ruh. Ruh itu menjadi nyaman, menjadi rileks
ketika kita mencium aroma wangi. Nah nantinya ketika ruh ini sudah menjadi rileks, akal menjadi jernih, menjadi sehat. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim dan ulama lainnya mengatakan yuqawwi al-hifdha, akal menjadi kuat dan bisa menguatkan hafalan dengan sebab sering mencium wangi-wangian. Kemudian beliau mengatakan aroma-aroma yang wangi disukai oleh ruh-ruh yang baik, al-arwah at-thayyibah, seperti malaikat. Nah, malaikat itu suka mencium aroma-aroma yang wangi. Maka ketika para ulama ya membakar gaharu, nah itu dalam rangka untuk membuat ruangan itu wangi. Nah itu mengundang malaikat. Nah, dan membakar gaharu ini sudah dilakukan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebut dalam kitab At-Tib Nabawi dari sahabat Sayyidina Abdullah ibn Umar mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastajmiru bil aluwah atau kama qala, Nabi itu membakar gaharu, kemudian asapnya itu dikibas-kibaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah di surga juga ada satu waktu penghuni surga berkumpul, kemudian di tengah-tengah mereka itu dibakarkan kayu gaharu versi surga menurut Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau riwayatkan dalam kitab Fathul Bari. Nah sebagaimana aroma-aroma wangi mengundang arwah-arwah yang baik, sebaliknya bau-bau yang busuk mengundang arwah-arwah yang buruk. Makanya ketika aroma wangi itu ada, malaikat menyukai, syaitan membenci. Aroma-aroma yang busuk, aroma-aroma yang tidak enak mengusir malaikat, karena malaikat tidak suka bau busuk, mengundang syaitan. Makanya ketika kalau mengundang kadang bakar bau yang gak enak, ya, untuk mengundang arwah-arwah al-khabithah, arwah-arwah yang buruk. Nah ini pernyataan Al-Imam Ibnul Qayyim. Jadi sunnah menggunakan minyak wangi, wangi-wangian, juga membakar gaharu yang mengeluarkan aroma yang wangi, itu disunnahkan. Sahabat Sayyidina Anas bin Malik ya diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yang lahir tahun 204 wafat 261 Hijriah. Sayyidina Anas bin Malik pernah mengatakan, ma syamamtu ambaran qat wala miska wala syai'an atyab min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah mencium minyak ambar, begitu juga minyak kasturi, begitu juga segala sesuatu yang lebih wangi melebihi bau wanginya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wanginya Nabi itu lebih wangi dari minyak ambar. Minyak ambar minyak wangi yang mahal, ya, muntahan ikan paus. Juga paus namanya paus sperma, tidak semua paus. Itu juga dari jenis paus tersebut tidak semua memuntahkan muntahan tersebut. Itu nanti dijadikan minyak wangi, namanya minyak ambar, 1 kilo 100 juta. Kemudian ada minyak kasturi, misik, kelenjar kijang, disebut dengan kijang misik. Nah, jenis kijang misik inilah yang mengeluarkan kelenjar yang jadi minyak wangi yang disebut kasturi. Nah, kata Sayyidina Anas bin Malik, ini harganya juga lumayan, kalau asli itu per gram 15 juta, ya, misik. Tapi minyak wangi ini semua kalah dengan aroma wanginya Nabi Muhammad SAW. Kesaksian dari Sayyidina Anas bin Malik. Makanya Syekh Abdurrahman Ad-Daibai di dalam maulidnya menyatakan, idza tahaddatsa
faka'annal miska yakhruju min fih. Ya. Nabi itu ketika berbicara seakan-akan minyak kasturi itu keluar dari mulutnya. Maksudnya apa? Wangi aroma mulut beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Idza tahaddatsa faka'annal miska yakhruju min fihi. Wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fihi. Kalau Nabi lewat satu jalan, selesai beliau lewati jalan itu, setelah itu ada sahabat yang lewati jalan tersebut, mereka mengatakan jalan ini tadi telah dilewati oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena baunya masih ada, dan bau yang semacam ini yang begitu wangi ini tidak lain adalah baunya Nabi SAW. Ya, idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi wa idza jalasa fi majlisin baqiya tibuhu ayyama wa in taghayyaba. Kalau beliau duduk di satu majlis, maka setelah itu majlis tersebut akan meninggalkan aroma wangi hingga berhari-hari, walaupun Nabi SAW sudah tidak ada di tempat tersebut. Wa yujadu minhu ahsanu tib wa in lam yakun qad tatayyaba. Dan didapati dari bau wangi Nabi SAW lebih wangi daripada seluruh minyak wangi yang ada. Dan itu walaupun beliau tanpa menggunakan minyak wangi. Jadi memang secara zat sudah wangi beliau. Tubuhnya beliau wangi, keringat beliau wangi. Bahkan menurut para ulama hadis, ya diantaranya Syekh Yusuf Al-Lahji dalam kitab Muntahasul, mohon maaf, kotoran beliau wangi dan ditelan bumi, tidak ada bau busuk sama sekali. Seluruh yang berkaitan dengan jasad mulia beliau sallallahu alaihi wasallam, fisik beliau seluruhnya itu disucikan oleh Allah dan seluruhnya wangi, beda dengan manusia biasa. Jismuhu tahirun mutahharun, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, tubuh beliau tahirun, suci, mutahharun, dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi menganjurkan umatnya untuk menggunakan minyak wangi agar aroma tubuhnya wangi. Ya, ada satu riwayat dinukil oleh Al-Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya yang lahir 164 wafat 241 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai yang lahir 215 wafat 303 Hijriah di dalam sunannya. Beliau bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum, kata Nabi, yang saya suka dari dunia kalian, berarti bukan dunianya Nabi, dunia kalian ini manusia pada umumnya, atau secara khusus pada waktu itu para sahabat yang hadir, secara umum seluruh manusia atau kaum muslimun, tidak seluruh manusia, kaum muslimun. Hubbiba ilayya min dunyakum, yang aku suka dari dunia kalian tiga, kata Nabi. An-nisa, para istri, watib, minyak wangi, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan kesejukan dan kesenangan hati di dalam salat. Itu. Makanya Sayyidah Aisyah menyatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tib wa ya'muru bihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai minyak wangi dan memerintahkan umatnya untuk menggunakan minyak wangi. Jadi hukumnya sunnah, sunnah menggunakan minyak wangi dan wangi-wangian yang baunya harum. Al-Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, di dalam satu makalah beliau mengatakan, man taba rihuhu zada aqluhu wa man zada aqluhu zada dinuhu lianna madarad din bil aqli. Siapa yang wangi maka kekuatan akalnya bertambah. Siapa yang kekuatan akalnya bertambah, maka agamanya akan bertambah.
Karena sesungguhnya subjek daripada agama ini berkaitan dengan akal. Ini maqalahnya Al-Imam Syafi'i. Ada juga maqalahnya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di dalam kitab Tadhkirun Nas mengatakan arba'u khisal tutilul a'mar. Ada 4 perkara yang membuat umur kita panjang. Arba'u khisal tutilul a'mar. Baik. Yang pertama itu kata beliau nikahul abkar, menikah dengan gadis-gadis. Wasyammutib waqtal ashar, mencium minyak wangi di waktu sahar, waktu sahur. Wal ghuslu bil ma'il har, dan mandi dengan air hangat. Dia sering mandi dengan air hangat. Dan yang keempat itu wa kathratul istighfar, memperbanyak istighfar, kata beliau. Ada juga maqalahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan man anfaqa thulutha malihi fitib makana musrifa. Siapa yang membelanjakan sepertiga dari hartanya hanya untuk membeli minyak wangi, dia tidak termasuk orang yang boros, musrifah. Makanya para fuqaha mengatakan minyak wangi itu sekalipun mahal tidak masuk boros, karena dia bagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi hitung-hitung juga, no? Minyak wangi kadang harga itu di luar nalar, apalagi kalau umroh sama ibadah haji itu di toko minyak wangi itu yang depan Masjid Haram itu, ya kan? Itu sekecil-kecil begini ada yang puluhan juta. Ada yang titip pada saya waktu itu umroh sama pemaman itu, beli berapa itu habis berapa, 40-30 juta sama Mas Widodo, ya. Saya bilang Mas Widodo hati-hati, jatuh picah, selesai kita pulang ganti itu satu botol 15 juta, ada yang 10 juta. Toib. Ya, tapi yang mampu, dia orang kaya, gak apa-apa beli minyak wangi yang mahal-mahal. Kata Sayyidina Umar, makana musrifah, kalau mau beli minyak wangi walaupun harganya mahal tidak termasuk boros, karena dia bagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada satu sunnah juga, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki satu botol khusus. Jadi ada satu botol khusus, botol minyak wangi. Itu nanti biasanya beliau campur dengan minyak-minyak wangi yang lainnya. Itu kemana-mana Nabi sering membawa botol tersebut. Nah, beberapa tahun yang lalu pernah diriwayatkan, ya, Al-Habib Jindan riwayatkan, Habib Umar itu waktu mereka ada di helikopter, diundang di suatu tempat, dijemput dengan helikopter. Ketika sudah ada di atas udara di sana, Habib Umar keluarkan botol kosong. Terus meminta kepada putra beliau mengeluarkan beberapa minyak wangi, kemudian dicampur di satu botol tersebut. Kemudian Habib Jindan lihat itu botol, kemudian bertanya, ini apakah ada daripada tuntunan Nabi ataukah memang Habib Umar inisiatif sendiri? Kata Habib Umar, ya saya tidak melakukan sesuatu kecuali saya ikut Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah sunnahnya Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, di dalam sunannya dari sahabat Sayyidina Anas bin Malik menyatakan, kanat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Adalah Nabi memiliki satu botol khusus. Yang botol tersebut biasanya beliau gunakan untuk mencampur minyak wangi yang lain dan digunakan sebagai minyak wangi. Ya, sukkah itu artinya wi'aun yudha'u fihi tib, satu wadah atau botol lah yang bisa kita pahami, yang biasa Nabi mengisi di dalamnya minyak wangi. Jadi ada beberapa minyak wangi kadang beliau campur di botol tersebut. Nah, itu bagian daripada juga kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi itu tanpa minyak wangi pun tidak sudah wangi, ya. Tidak butuh minyak wangi, Rasul keringatnya lebih wangi daripada minyak wangi, tapi beliau ingin memberikan contoh kepada umat
agar memperhatikan masalah minyak wangi. Ya, minyak wangi itu satu hal yang sangat disunnahkan. Baik. Kemudian ada hadis musalsal, hadis mata rantai tentang cara menggunakan minyak wangi. Ulama-ulama hadis meriwayatkan di dalam kitab-kitab mereka. Syekh Yasin Al-Fadani meriwayatkan, kemudian As-Sayyid Abdul Hayy Al-Kattani juga meriwayatkan, wa As-Sayyid Muhammad bin Ja'far Al-Kattani juga meriwayatkan, As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gummari juga meriwayatkan, As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Gummari juga meriwayatkan, wa Syekh Hasan Masyad juga meriwayatkan, wa kathir minal ulama, Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki juga meriwayatkan. Banyak ulama hadis meriwayatkan hadis musalsal, hadis mata rantai yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musalsalun kul ma wasfin ata mithlu ama wallahi ambani fata kadzaka qad haddatsanihi qa'iman aw ba'da an haddatsani tabassama. Yaitu cara menggunakan minyak wangi. Bagaimana ketika kita gunakan minyak wangi atau ada orang yang memberikan minyak wangi, maka cara menggunakannya menggunakan telapak tangan kanan bagian dalam, ya, bukan di sini di luar, tapi di bagian dalam, digosoklah di sini. Setelah itu ya digosok bebas kita. Cara menerimanya dengan begini, tangan, ya, digosok di bagian dalam telapak tangan. Itu hadis musalsal di dalam menggunakan minyak wangi. Jadi secara umum minyak wangi ini sunnah, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Tapi harus diperhatikan, ada keadaannya, itu harus diperhatikan, khususnya perempuan. Ya, Al-Imam Munawi mengatakan, amma tatayyub wa tazayyunu li zawj famadlub mahbub. Adapun menggunakan minyak wangi atau berhias bagi suami ataupun istri, sini lafadznya zauj secara umum bisa. Suami juga sunnah menggunakan minyak wangi, berhias juga sunnah, istri juga sunnah. Bahkan dikatakan itu adalah matlub mahbub, dituntut dalam syariat dan juga sangat dicintai, artinya dianjurkan. Namun konteksnya di sini adalah kalau perempuan hukumnya itu sunnah menggunakan minyak wangi jika itu minyak wangi digunakan dengan niat untuk memberikan aroma wangi kepada suaminya dan mahramnya. Konteksnya berarti di dalam rumah. Justru keluar rumah haram kalau memang minyak wangi itu baunya sangat tajam sehingga lelaki yang bukan mahramnya menciumnya, menjadi haram, bukan sunnah lagi, menjadi haram. Karena itu membangkitkan syahwat, kata Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, dan menarik perhatian laki-laki yang bukan mahram. Makanya sunnahnya perempuan itu minyak wangi yang baunya tajam, baunya enak, khusus di rumah. Zaman sekarang terbalik, kalau kondangan minyak wangi, kalau di rumah bau bawang, bawang putih, bawang merah, iya, bawang merica, semua bumbu ada di situ. Hanya aroma bumbu masakan. Tapi kalau keluar pakai minyak wangi. Nah ini terbalik, justru keluar itu haram menggunakan minyak wangi. Itu minyak wangi yang baunya tajam, ya gak apa-apalah wanita menggunakan minyak wangi untuk tidak bau badan, tapi bau minyak wangi yang waktu keluar itu tidak yang terlalu tajam. Kan ada sekarang minyak wangi macam-macam, dia punya ya merek, dia punya jenis. Tapi kalau yang wanginya sangat tajam tercium bau wanginya itu, maka dicium oleh laki-laki yang bukan mahram sudah tercatat melakukan perbuatan dosa. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Ya, Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, ayyumam ra'atin ista'tarat, ya, setiap wanita yang menggunakan minyak wangi, famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah, ya, dia menggunakan minyak wangi lalu dia keluar rumah
melewati sekelompok laki-laki yang bukan mahram, ada lam ta'lil di sini ya. Memang tujuannya dia gunakan minyak wangi untuk menebarkan aroma wangi itu ke orang-orang, termasuk laki-laki yang ada di luar. Maka dia dihukumi orang yang berzina. Bahia zania. Tentu zina di sini bukan zina yang hakiki ya, majas, kiasan. Artinya ini satu dosa yang termasuk dosa yang sangat besar, mendekati dosa zina. Itu. Kalau niatnya seperti itu ya, niatnya itu. Nah, para ulama mengatakan sekalipun juga tanpa niat, kalau sudah dikasih tahu hukumnya, nggak boleh perempuan itu keluar dengan minyak wangi yang baunya tajam, dia sengaja melanggarnya, ya dia tetap dosa juga. Gitu. Maka minyak wangi yang tidak terlalu mencolok baunya, tidak terlalu tajam baunya. Nah, hukum yang sama juga laki-laki. Nah, laki-laki beda. Justru dianjurkan minyak wangi yang baunya sangat tajam. Karena mohon maaf, laki-laki ini kan bau badannya lebih kuat daripada perempuan. Ya. Perempuan dengan laki-laki, bau badan laki-laki lebih kuat, sehingga para fuqaha menganjurkan laki-laki itu carilah minyak wangi yang baunya sangat tajam. Terbalik dengan wanita, dilarang. Nah, kecuali di dalam rumah. Nah, sunnah wangi juga buat laki-laki. Laki-laki juga bukan hanya keluar dia wangi, di dalam rumah juga harus wangi. Itu dipakai, ada beberapa ulama itu sebelum tidur minyak wangi. Ya, sebelum tidur minyak wangi, gosok minyak wangi baru tidur. Ya, di dalam rumah juga laki-laki harus disunahkan untuk wangi. Baik. Nah, larangan untuk wanita secara khusus karena fitnahnya lebih besar. Bahkan wanita-wanita tersebut sekalipun pergi ke masjid dilarang pakai minyak wangi yang baunya sangat tajam. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada seorang wanita namanya Sayyidah Zainab, ya, Sayyidah Zainab Al-Thaqafiyah. Nah, ini utusan wanita datang temui Nabi, mungkin dalam konteks menanyakan hukum minyak wangi. Setelah Nabi mendengarkan keluhannya, Nabi mengatakan idza kharajat ihdakunna ilal masjidi fala taqrubanna tiba. Apabila salah seorang di antara kalian, wahai wanita, keluar ingin menuju ke masjid, maka jangan dekati minyak wangi. Maknanya apa? Jangan menggunakan minyak wangi. Al-Imam Al-Hafiz Al-Faqih Ibnu Daqiq Al-Aid dalam kitabnya Ihkamul Ahkam, ya, syarah daripada Umdatil Ahkam, ini ulama mujtahid, ya, namanya Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Beliau ini terkenal sebagai ulama yang memiliki kedalaman ilmu di dalam fikih, terutama mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Tapi beliau juga memiliki beberapa ijtihad. Nah, kitab yang sangat baik ditulis oleh beliau itu Ihkamul Ahkam, ya. Ini namanya Ibnu Daqiq Al-Aid. Ini julukan, ya, tepung hari raya Ibnu Daqiq Al-Aid. Jadi beliau diceritakan diberikan nama tersebut Ibnu Daqiq Al-Aid, yaitu julukannya, yaitu tepung hari raya, karena pada waktu itu memang beliau sangat terkenal, sangat alim dan ahli pidato. Sehingga pada satu ketika beliau mengatakan bahwa orang-orang datang ke rumahnya dan memuji beliau. Istrinya mendengar tuh pujian itu. Masya Allah, antum luar biasa, ilmunya luar biasa, ketika berpidato juga luar biasa. Iya. Nah, istrinya dari dalam di balik tabir mengatakan, enggak, dia enggak luar biasa, saya yang luar biasa. Dia bisa begitu karena saya. Wah, udah heran kok, dari mana kok? Karena kamu saya bisa begini. Toh ini saya yang belajar, saya yang nuntut ilmu. Mau bukti? Besok saya kasih tunjuk buktinya bahwa kamu hebat seperti ini karena saya, istrimu. Kalau bukan karena saya, kamu tidak akan bisa hebat seperti ini. Ya udah. Besoknya hari raya Idul Fitri fir riwayah. Nah, istrinya dia lagi mutolaah nih, mau khutbah besok. Istrinya datang bilang, jangan lupa beli tepung, mau bikin kue buat hari raya besok. Ya, bilang kenapa buru suruh malam ini, tutup semua toko ini.
Saya suruh dari tadi pagi atau siang atau sore, ini sudah malam begini, suruh beli tepung untuk bikin kue besok. Ya toko tutup semua. Pokoknya harus dapat itu tepung. Ya, besok pagi cari. Besok saya mau khutbah hari raya. Tidak mau tahu, pokoknya cari itu tepung sampai dapat. Wah, akhirnya belajarnya kacau. Tepung. Ya. Lagi mutola'ah hadis, pikirannya tepung terigu. Kacau nih malam, kacau. Mutola'ah kacau. Hafalan tentang ilmu juga kacau. Yang dipikirannya hanya tepung. Besok mau khutbah hari raya lagi. Waduh. Tepung, bangun tepung. Nah ini waktu masih habis sholat subuh, masih ada kesempatan pergi cari di toko. Tutup semua toko. Tepung di mana cari gak dapat. Udah akhirnya ada kenalan, alhamdulillah. Ini dalam satu riwayat, karena ada riwayat yang lain agak sedikit berbeda. Saya pernah cerita 2 riwayat yang berbeda ini. Ada kenalan punya toko, ya sudah ini ada tepung. Orang sudah siap-siap untuk melaksanakan sholat hari raya, buru-buru dia, mana cepat tepung. Udah, dia ambil tepung, dibeli, alhamdulillah. Langsung ke masjid, gak sempat ke rumah. Udah mepet. Ya habis sudah, dia sholat selesai, naiklah di atas mimbar, mau khutbah. Akhirnya istrinya lewat pas di belakang masjid, jadi dari depan ini kelihatan. Tengah-tengah khutbah dia bilang, tepung. Akhirnya orang juluki dia dengan tepung hari raya. Ibnu Daqiq Al-Id, anak tepung hari raya. Nah, istrinya setelah itu mengatakan, benar kan? Kamu hebat karena saya. Ini baru saya uji 1 kali dengan tepung, kacau, ilmu kamu kacau semua. Khutbah isinya tepung semuanya. Itu. Berarti saya punya andil sehingga kamu bisa jadi hebat seperti itu. Gitu. Hakada. Nah, ini at-tatayyub ya, tentang minyak wangi. Jadi sudah jelas bagaimana hukum tentang minyak wangi. Kemudian yang penting juga niat menggunakan minyak wangi. Tadi kan hukum dasarnya sunnah ya. Nah sunnah itu ketika kita niatkan ittiba'in Nabi. Saya menggunakan minyak wangi mau ikut Rasul SAW, atau ingin melaksanakan perintah Rasul SAW, atau melaksanakan perintah agama. Tapi kalau niatnya sudah berbeda, bukan dapat pahala, dapat dosa. Karena beberapa wilayah ya di Jazirah Arab sana saat ini ya khususnya itu membeli minyak wangi, digunakan minyak wangi untuk menunjukkan strata sosial. Makin mahal minyak wangi, niatnya menunjukkan makin saya ini orang kaya. Minyak wanginya makin mahal, makin kaya. Kalau niat semacam ini, maka hukumnya haram. Baik laki-laki maupun perempuan. Dan ada satu riwayat diriwayatkan oleh Al-Habib Umar Al-Jilani. Itu dalam satu riwayat beliau mengatakan, nah orang yang menggunakan minyak wangi, begitu juga menggunakan pakaian yang bagus ya, niatnya bukan karena perintah agama, bukan karena Allah, tapi karena pamer, maka itu semua di hari kiamat menjadi bau busuk. Menjadi bau busuk, bau bangke. Nah, jadi niat itu juga diperhatikan, mengikut ya. Gak apa-apa berhias dengan pakaian bagus, dianjurkan. Dalam Al-Quran diperintahkan demikian. Menggunakan minyak wangi yang mahal, gak ada masalah. Tapi niatnya semata-mata ingin apa? Syiar agama, atau mengikuti perintah agama, atau mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya an-niat tufarriqu bainal ibadah wal 'adah. Kata para ulama, niat itu yang membedakan mana ibadah, mana adat. Baju ini kan sudah jadi satu adat. Semua orang pakai baju. Maka kalau tanpa niat, ya dia hanya adat, gak ada nilai sama sekali. Tapi ketika saya gunakan baju, niatnya untuk melaksanakan perintah agama, untuk menutup aurat, atau untuk menggunakan pakaian indah, mengangkat syiar Islam, maka di saat itu menjadi ibadah. Sebab apa? Adanya niat yang baik. Ya, itulah para fuqaha membuat rumusan an-niyatu tufarriqu bainal ibadah wal 'adah. Niat itulah yang membedakan mana ibadah, mana adat. Niat juga yang membedakan
Mana maratib, tingkatan ibadah. Sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, sholat subuh juga 2 rakaat. Qobliyah fajar lah, ambil contoh, 2 rakaat sama. Sholat subuh juga yang wajib 2 rakaat. Tapi yang membedakan dia 2 rakaatnya sama. Yang membedakan dia ini adalah sunnah yang qobliyah fajar, dan sholat subuh yang wajib 2 rakaat juga menjadi wajib. Yang membuat dia berbeda itu adalah niat. Niat. Antum cuci muka, kumur-kumur, cuci tangan, mengikuti cara wudhu, tapi gak ada niat, ya adat. Tapi ketika sebelum itu dia sudah pasang niat untuk wudhu, dia menjadi wudhu. Mandi adat. Tiap hari kita mandi, 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Ya, rata-rata 2-3 kali. Kalau hanya sekedar mandi, ya adat, setiap hari kita lakukan. Tapi tatkala kita niat mandi untuk melaksanakan sunnah, ya, ada mandi untuk sholat Jumat, maka mandi tersebut yang semula adalah adat, dia berubah menjadi ibadah. Karena sebab apa? Niat. Nah, bahkan para ulama mengatakan di Zubat itu disebut makan. Tiap hari kita makan, sarapan pagi, makan siang, makan malam. Ya kalau hanya makan begitu tanpa niat, ya adat, gak ada nilai pahala. Tapi ketika dia menggunakan niat ketika makan, saya niat makan ini agar tubuh saya kuat, dan ketika tubuh saya kuat, saya bisa ibadah kepada Allah. Kata Sahibul Zubat, maka makannya itu bernilai ibadah, dapat pahala, ya. Niat untuk kuat ibadah. Kata. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke bab sutrah. Masalah tu sutrah musalli. Maratibu sutra arba'atun, ya. Tingkatan-tingkatan sutra ada 4. Sutra tadi adalah pembatas orang untuk sholat agar jangan ada orang lewat di depannya. Karena ada satu riwayat ketika seseorang sholat kemudian ada orang sengaja lewat di depannya, melewati pembatas sutra yang sudah dia pasang, maka kalau dia tahu apa yang ada daripada keburukan, dia akan menunggu selama 40. Ini yang meriwayatkan hadis, beliau bingung 40 apa yang Nabi katakan itu. Makanya beliau katakan, apakah 40 hari, ataukah 40 bulan, ataukah 40 tahun. Gitu. Dia syak, ya. Nah, karena para sahabat ini ketika riwayatkan, kalau yang ragu dia gak mau sampaikan. Dia ragu gak mau sampaikan. Nah, sehingga itulah menjadi landasan hadis. Sebagian ulama mengatakan kalau sudah memasang sutra kemudian ada orang sengaja lewat dari batasan sutra tersebut, menurut Imam Bagawi wal muhakkikun dan ulama-ulama peneliti lainnya hukumnya haram. Akan tetapi menurut Imam Ghazali hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Nah, di sini tingkatan sutra ada 4. Yang pertama, syakhisun au jidarun au sariyah. Jadi sutra tidak harus benda, ya kan, sekarang ada juga yang buat kayak kayu gitu, ya. Nah, sutra itu banyak, bukan hanya itu. Di mana orang itu jadi sutra. Ya, orang itu juga jadi sutra. Nanti akan ada penjelasannya. Au jidar, dinding juga sutra. Dinding ini sutra nih. Kalau orang sholat di sini namanya sutra. Sariyah, tiang juga sutra. Layan kusut irtifa'u dzalika an thulatsai dhira'. Nah, ukuran sutra itu tidak kurang tingginya itu dari 2/3 dhira'. Ini kan 1 dhira' dalam ukurannya. Jadi kalau dihitung-hitung ya 2/3 dhira' ini 30 cm, ya. Nah, 30 sampai 33 cm. Itu tidak boleh kurang tingginya itu dari 33 cm. Wala yab'ud anhu akthar min thalathati adru'. Kemudian jauhnya sutra itu tidak boleh lebih dari 3 dhira'. Sutranya itu tidak boleh lebih dari 3 dhira'. 3 dhira' itu
kurang lebih ya 3 meter ya, 3 meter kurang lebih. Nah, jadi kita sholat di depan ini namanya sutroh. Sutrohnya nggak boleh terlalu jauh. Jauhnya tidak melebihi 3 dhiro. Nah, jadi sutroh pertama orang bisa jadi sutroh, dinding bisa jadi sutroh, tiang juga bisa menjadi sutroh. Yang kedua, an yansiba asah, mendirikan tongkat jadi sutroh. Yang ketiga, an yafrusha sajadah. Nah, membentangkan sajadah. Sajadah itu sudah jadi sutroh. Ini batasan sajadah. Yang ujungnya sutroh. Yang kita sholat di sini, ujungnya ini disebut sutroh. Nah, orang kalau lewat gak boleh di batasan sajadah ini. Masuk ke hukum tadi, imma haram atau makruh. Tapi kalau di luar sajadah, itu tidak haram. Di luar sajadah di bagian depan, ya, itu. Yang keempat, an yakhutta khatta, membuat garis. Nah, biasa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan lantainya masih pasir, belum ada tehel dan lain sebagainya. Untuk membuat saf itu rapi, mereka menggunakan garis. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau membuat garis pakai pedang. Di garis. Jadi biar lurus nih jarinya, maju sedikit putus dah. Ya, dilurus, ditarik. Waktu saf berperang sama seperti saf sholat. Kan di dalam Al-Quran dibilangkan saf mereka seperti saf, ya, orang-orang yang sedang sholat, ya, dalam tafsir, ya. Sufufuhum, ya, di saf-saf mereka itu seperti saf al-qital, ketika saf hendak mau berperang. Baik. Nah, ini garis juga sutroh. Wal afdal fi sutra an takuna an yamini au yasarihi. Yang paling afdalnya sutroh itu yaitu meletakkan sutroh, posisinya kan sutroh di depan, ya. Sutroh itu selalu di depan orang sholat. Tujuannya kan untuk tidak orang lewat di depan kita ketika sholat. Nah, itu yang afdalnya agak cenderung ke kanan atau ke kiri, bukan persis tengah-tengah. Dia harus ada cenderung ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit, bukan sejajar, ya, dengan orang yang sholat. Dia agak ke kanan sedikit saja atau ke kiri. Itu katakan wal afdol, paling afdolnya begitu. Fi sutrati an takuna an yaminihi aw yasarihi. Wa idza kanati sutra mu'tabarah fayahrum al murur. Nah, kalau sutra sudah ditegakkan, tas ini juga bisa disutroh. Kita mau sholat sendiri, sholat sunnah, taruhlah itu tas di depan, sutroh namanya. Itu agar jangan dia lewat di bagian dalam tas itu, ya, batasan tas itu. Kalau di luar tas, gak haram. Paham, ya? Nah, sehingga kalau orang sholat di satu tempat, gak ada sutroh, kemudian ada orang lewat, tidak kena hukum haram. Karena yang salah yang sholat, tidak letakkan sutroh. Rida juga bisa jadi sutroh, ya. Mazhab Hanafi kalau menggunakan rida kan letakkan di lantai, ya, itu jadi batasan sutroh juga. Kalau saya sudah letakkan ini bagian kepala kan di situ, nah itu bagian sholat nggak boleh dilewati dari rida tersebut, itu juga sutroh. Nah, hukum yang berlaku haram melintasi orang yang sholat jika sudah ada sutroh. Kalau tidak ada sutroh tidak haram. Baik, makanya di sini dikatakan apabila sutroh itu sudah diletakkan maka haram hukumnya orang yang lewat di batasan sutroh tersebut. Tapi tetap itu kalau tidak ada sutroh sengaja lewat tetap makruh, tetap gak bagus, ya. Bukan berarti boleh, tidak. Tapi statusnya haram ketika sudah ada sutroh. Itu memadukan dua pendapat tersebut. Ada mengatakan haram, makruh. Wa yundabu lil musalli dafa'a al-marra. Nah, yundabu lil musalli dafa'a al-marra. Atau di sini dafa'u, ya. Wa yundabu lil musalli dafa'u al-mar. Nah, disunnahkan bagi orang yang sholat ketika ada orang lewat dia menghalangi begitu.
ya, menghalangi orang yang lewat agar tidak lewat. Sunnah begitu, daf'ul mar. Nah, wa idza lam takun sutra mu'tabaran fayukrah al-murur. Nah, apabila tidak ada sutra yang ditegakkan, maka yang lewat hukumnya makruh. Dimakruhkan bagi yang lewat. Wala yajuz lahu daf'ul mar. Nah, kalau dia tidak pasang sutra, enggak boleh menghalangi dengan tangan. Kalau menghalangi dengan tangan, kalau dia sudah pasang sutra dan orang lewat, nah itu baru dihalangi. Kalau tidak memasang sutra, orang kadang-kadang tidak tahu tuh perhitungannya bagaimana. Dia lewat, maka tidak boleh kita mencegat dengan tangan, mencegat orang yang lewat tersebut. Baik. Sini ada ta'liq ya dari Uqayyad Ibnu Qasim ya. Ibnu Qasim memberikan satu keterangan, hurmata daf'i idza kana sayahsul minhu adhiya. Nah, yang disuruh itu menghalangi, bukan pukul ya. Batal. Sekali pukulan yang keras di dalam sholat membatalkan sholat, dan hukumnya haram menyakiti orang ya. Jadi jangan sampai menyakiti, kata Ibnu Qasim. Yahsulu min aziyah wa illa fa in kana khafifa. Nah, caranya dengan cara yang lembut ya, dengan adab juga. Mungkin ini orang nggak tahu, kadang-kadang dia lewat ya, pelan-pelan. Jangan mempukul ya. Darbah fahisyah dalam hal-hal yang membatalkan sholat. Darbatun fahisyatun, sekali pukulan yang keras sudah membatalkan sholat. Kalau 3 kali gerakan itu yang berturut-turut, itu gerakan khafif, gerakan yang ringan, tapi dilakukan 3 kali berturut-turut membatalkan. Tapi kalau pukulan yang keras, gak harus 3 kali berturut-turut, sekali pukul dengan pukulan yang keras membatalkan sholat. Yang kedua, menyakiti orang, berdosa. Wasumiha fihi fala yahrumu. Nah, bahkan kalau memang tidak ada sutra, orang lewat, ya sudah, gak usah tahan-tahan tadi, gak usah pukul, dimaafkan dia lewat. Mungkin dalam keadaan tertentu dia darurat. Makanya di sini disebutkan di sini bahwa wala yu'tadu bi martabatin ma wujudil lati qablaha, ya, tidak dianggap satu kedudukan jika sudah ada kedudukan yang sebelumnya. Artinya yang menjadi prioritas adalah hukum yang paling tertinggi, ya. Kalau yang di bawahnya sudah tidak perlu dianggap jika sudah ada hukum yang paling tertinggi. Wa kullu saffin ya sutratuhu saful ladzi amamah, dan setiap saf sutrahnya itu adalah saf yang ada di hadapannya. Jadi kalau sholat berjamaah udah gak usah pakai sutrah lagi. Itu kalau konteksnya sholat sendiri, lagi sholat sunnah. Kenapa? Karena ketika sholat berjamaah, saf yang di depan itu adalah sutrahnya. Ini saf pertama. Sutrahnya apa? Imam. Saf kedua, sutrahnya adalah saf pertama. Saf ketiga, sutrahnya saf kedua, dan seterusnya. Itu sudah jadi sutrah. Wasaf awal sutratuhu sutratul imam, ya, saf awal sutrahnya adalah sutra imam. Wa yajuz murur ma'a wujudi sutrati fi arba'i halatin. Nah, dibolehkan melintasi orang yang sedang sholat yang sudah meletakkan sutra, tapi diizinkan kita lewat dalam 4 keadaan. Nah, berarti di sini tidak haram juga tidak makruh, ya. Hukumnya boleh. Yang pertama, idza kana fi harami Makkah fi mahalli tawaf faqat. Yang pertama di mana? Di tanah haram di Makkah, depan Ka'bah tuh. Ya, tempat orang tawaf. Wah, itu kalau pakai tahan-tahan macet. Orang lagi sholat lewat tahan. Nah, tanah haram dikecualikan. Lintas di depan itu gak ada, haram. Karena memang kondisi orang tawaf, dan itu tempat khusus. Semua tempat dimanapun di dunia ini, kalau sholat ba'da asar dilarang, namanya makruh tahrim, ya, kemakruhan yang sudah mendekati haram, dapat dosa lah. Habis asar kan nggak ada sholat sunnah ba'da asar, nggak ada sholat sunnah ba'da subuh, ya kan, kecuali satu tempat saja, di tanah haram Makkah.
Jadi dia punya hukum yang khusus, gak bisa disamakan dengan yang lain, termasuk masalah sutro. Jangan pakai sutro di depan kamu. Bawa kayu taruh di depan buat apa? Itu tempat gak boleh pakai sutro. Kenapa? Karena menghalangi orang yang tawaf. Pakai tahan lagi. Begitu ya. Yang kedua, boleh kita melewati daripada orang yang sudah menggunakan sutro. Qassara musalli bi anna shalla fit thariq. Nah, ada orang sholat qasar lagi safar, dari masjid tidak ada. Ya, khususnya di kota-kota yang tidak bukan mayoritas muslim ya. Dari masjid susah. Ya udah terpaksa sholat di jalan. Di jalanan itu gak usah pakai sutro. Sekalipun pakai sutro, orang lewat tidak berdosa. Karena posisinya lagi di jalan. Itu kondisi yang dibolehkan. Yang ketiga, idza wajada al-musalli furjah ya. Nah, idza wajada musalli furjah fayajuz lahu murur lisajjil furjana. Apabila ketika lagi sholat kemudian ada saf yang kosong, misalnya di saf pertama ini ada satu celah kosong, maka ada orang yang ingin menutup celah tersebut. Nah, sekalipun dia lewatin di tempat orang yang sholat ya, tidak berdosa, karena memang sunnahnya harus menutup celah itu. Makanya waktu di Hadramaut, di Tarim itu, hal itu sering terjadi ya. Kadang kan kebanyakan yang sholat orang yang sudah tua, mereka buang air keluar, masih dalam sholat nih, pamit. Kadang ya sunnahnya begini kalau mau keluar, sehingga orang menyangka itu mimisan. Nah, gitu, tutup hidung dia keluar. Nah, ini banyak sekali nih. Di Tarim tuh banyak sekali. Di sini kosong, di sana kosong. Ini keluar ke toilet. Nah, yang di belakang itu biasanya jalan, tutup celah. Nah, itu kan dia lewati tempat orang sholat. Gitu. Dia lewati. Mungkin kan yang di sini yang kosong, dia posisi di situ, otomatis dia harus ke sini. Nah, itu kan dia lewati tempatnya orang sholat. Sutrohnya sudah terlewat. Dia tutupi itu. Nah, itu sunnah. Menutup furjah itu, tapi harus tahu cara jalannya, bukan buru-buru begitu, batal. Dia harus sekali langkah jedah sebentar, langkah lagi yang langkah kedua. Kenapa? Kalau 3 langkah berturut-turut membatalkan sholat. 3 langkah berturut-turut membatalkan sholat. Tapi kalau ada berhenti sesaat, hitungannya 1. Bukan lanjut lagi yang kedua, dia berhenti tetap 1 juga, karena ada spasi. Tapi kalau jalan 1, 2, 3 batal, 3 kali berturut-turut. Nah, itu cara menutup furjah tadi, celah, dengan cara berjalan menutup tersebut. Sekalipun melewati sutrah tidak diharamkan dan juga tidak makruh. Nah, kondisi yang keempat, dibolehkan untuk melintasi tempat orang yang sholat sekalipun sudah ada sutrah, adalah idza kana ya mutarra bi an kana yurid qada al hajati asna shalah. Orang yang dalam keadaan terdesak, semisal mungkin pengen buang air kecil atau buang air besar, ya terpaksa dia bongkar itu sholat, dia lewat deh di tempat sutra, itu tidak haram sama sekali karena memang kondisi terpaksa. Nah, ini 4 keadaan yang dibolehkan ketika adanya sutra. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله.
Oh